Video ini akan ngebahas rekomendasi tablet harga 1 jutaan buat bulan Mei sampai Juni tahun 2026. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi tablet ya yang harganya start 1 jutaan sampai mentok-mentok di 2 juta pas. Nah, kalau kalian lagi nyari tablet harga segini, kita akan langsung ngasih 5 pilihan tablet sekaligus yang bisa kalian temukan di chapter juga ya, biar bisa navigasinya lebih cepat dan sat-sat. Tentunya harga tablet tersebut berbeda-beda, jadi silahkan cek sesuai dengan budget kalian. Oke, itu aja, kita langsung aja mulai dari tablet yang pertama. Tablet 1 jutaan terbaik dibuka oleh Advan Tab A10. Ini adalah pilihan tablet paling terjangkau per video ini kita buat. Dengan harga kisaran 1,4 jutaan, kita udah bisa dapetin tablet yang lega dengan layar 10,1 inch IPS 60Hz. Udah lega banget lah buat dipakai harian, browsing, ataupun nonton YouTube. Sayangnya secara resolusi dia masih standar aja di HD aja. Ya untuk kelas harga segini sih sebenarnya udah tergolong bagus kok resolusi HD tersebut. Yang penting di IPS. Soal performa, Advan Tab A10 ditenagai chipset Allwinner A523 dengan GPU Mali G57MP1, RAM 4GB LPDDR4X dengan storage 64GB. Well, secara performa memang nggak ada yang spesial ya, tapi untuk kelas harga segini bisa dibilang udah cukup oke. Ini terbukti dari skor Antutu versi 10-nya yang udah ada di kisaran 205 ribuan poin. Tapi kalau dipakai buat kebutuhan ringan kayak belajar menggambar, coret-coret, atau sekedar scrolling sosmed, performa tersebut udah tergolong cukup kok. Baterainya sendiri standar aja di 5000 mAh dengan charging yang juga standar di 10 watt via USB-C. Soal ergonomis, tablet ini punya tebal 8,3 mm, kemudian untuk kameranya dia ada 5 megapiksel kamera belakang dan 2 megapiksel kamera depan. Oh ya, dia juga udah mendukung slot micro SDXC ya, sehingga kalau tadi ROM 64GB-nya terasa kurang, kita masih bisa upgrade. Terakhir untuk jaringannya sendiri, dia cuma support Wi-Fi only. Tablet 1 jutaan selanjutnya adalah Xiaomi Redmi Pad SE 8.7. Ini adalah pilihan tablet compact paling worth it di bawah 2 jutaan. Nih, aku kasih 3 alasan utamanya. Pertama, tentunya dari layarnya yang udah compact 8,7 inch IPS dengan resolusi HD+ dan tingkat kecerahan hingga 600 nits. Warnanya cakep, resolusinya lumayan oke, dan udah bisa diajak di luar ruangan. Terus untuk refresh rate-nya juga lumayan ya, karena dia sudah 90Hz. Alasan yang kedua ada pada performa. Meskipun bukan yang terkencang di kelas 1 jutaan, tapi dengan adanya MediaTek Helio G85 yang dikombinasikan dengan Mali G52 MC2, Redmi Pad ini jadi tablet compact yang udah bisa diandalkan untuk kebutuhan harian. Selain itu, RAM-nya ini juga lumayan di 4GB LPDDR4X dengan storage 128GB eMMC 5.1. Kalau kamu ngerasa storage-nya ini masih kurang, ya masih bisa kita upgrade menggunakan slot micro SD. Nah, kombinasi spek ini bisa menghasilkan skor 270 ribuan poin di Antutu versi 10. Alasan yang ketiga ada pada daya tahan baterai. Dia punya kapasitas 6650 mAh dengan fast charging yang udah support hingga 18 watt Type-C. So ya, kalau kalian pakai buat harian dari pagi sampai sore, tablet ini juga masih bisa. Nah, untuk kebutuhan dokumentasi, ada kamera 8 megapiksel di belakang dengan f2.0 dan 5 megapiksel di depan dengan f2.2. Oh ya, tablet ini juga support Wi-Fi only doang. Jadi belum bisa 4G guys, apalagi 5G. Tablet 1 jutaan yang ketiga adalah Samsung Galaxy Tab A11. Kalau tadi ada tablet compact paling worth it, yang ini adalah tablet compact dengan performa paling kencang di bawah 2 jutaan.
Bahkan kalau kita bandingkan dengan tablet 10 inch lainnya pun, tablet ini tetap salah satu yang paling kencang. Semua ini berkat chipset yang digunakan, MediaTek Helio G99 yang dikombinasikan dengan Mali G57 MC2. Skor AnTuTu versi 11-nya aja udah tembus 515 ribuan poin. Yang mana ini tergolong kenceng banget untuk sebuah tablet di 1 jutaan. Otomatis bakalan enak lah buat dipakai kerjaan yang lebih berat kayak mainin game Mobile Legends, belajar ngedit, sampai ngerjain tugas sekolah. Untuk RAM-nya juga oke, 4GB LPDDR4X dengan storage 64GB UFS 2.2. Memang secara ukuran sih dia kecil banget, tapi secara kecepatan transfer ini udah oke banget karena dia pakai UFS 2.2. Kalaupun perlu storage yang lebih besar, kita bisa upgrade storage-nya menggunakan slot microSD yang sudah disediakan. Beralih ke bagian layar. Galaxy Tab A11 ini punya layar 8,7 inch TFT dengan resolusi HD+, dan refresh rate-nya juga lumayan di 90 Hz. Tablet ini juga enak buat dibawa-bawa, dimana bobotnya ringan di 330 gram dengan tebal 8 mm aja. Baterainya sendiri standar aja ya, di 5100 mAh dengan fast charging 15 watt via Type-C. Untuk kameranya, dia punya 8MP f2.0 di belakang dan 5MP f2.2 di depan. Terakhir, tablet ini juga cuma support Wi-Fi only. Belum bisa 4G ya guys ya. Tablet 1 jutaan terbaik selanjutnya adalah Advan Tab FX Neo. Dengan harga 400.000 lebih mahal dibandingkan adiknya si Tab A10, VX Neo ini datang dengan beberapa upgrade yang menarik. Pertama dari performanya. Dia sudah menggunakan Uni SoC Tiger T606 yang dikombinasikan dengan Mali G57 MP1. Chipset ini punya performa hampir 25% lebih kencang dibandingkan si Tab Advan A10. Dibuktikan dari skor AnTuTu versi 10-nya yang hampir menyentuh 250 ribuan poin. Kemudian RAM-nya ini 4GB LPDDR4X dengan storage 128GB yang udah UFS 2.0. Kapasitasnya tergolong lumayan ya, dan untuk kecepatannya juga udah oke karena dia sudah pakai tipe memori UFS. Kalaupun masih perlu upgrade, dia juga masih punya slot storage buat micro SD. Nah, untuk layarnya sendiri dia tergolong lega ya, karena udah 10,1 inch IPS dengan resolusi HD dan refresh rate di 60 Hz. Baterainya juga lumayan, ya sesuai lah ya dengan lebar layarnya di 6200 mAh. Cuman sayangnya untuk kecepatan charging dia masih standar aja di 10 watt. Untungnya secara port dia udah kekinian alias menggunakan port Type-C. Tebal dari tablet ini ada di 8,9 mm dan untuk kameranya dia ada 8MP di belakang dan 5MP di depan. Terakhir untuk jaringannya yang ini udah support SIM 4G. Jadi kalau kamu lagi nyari tablet di bawah 2 jutaan yang nggak perlu pakai modem, udah bisa mandiri dengan jaringan 4G-nya, tablet satu ini, si VX Neo, bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Tablet 1 jutaan terbaik ditutup oleh Itel VistaTab 11. Kalau kamu lagi nyari tablet layar lega yang tergolong worth it juga di bawah 2 jutaan, VistaTab 11 ini adalah salah satu kandidat yang menarik. Yes, tablet ini udah punya layar 10,1 inch IPS dengan resolusi yang sedikit lebih tajam dibandingkan kompetitornya, yaitu di HD+. Mau dipakai outdoor pun juga masih cukup oke karena tingkat kecerahannya udah mencapai 400 nit. Ya, asalkan mataharinya nggak begitu terik ya. Terus untuk refresh rate-nya dia standar aja di 60 Hz. Overall layarnya ini udah cukup oke buat dipakai nonton film, belajar menggambar, ataupun buat sekolah. Untuk performa sendiri, VistaTab 11 ini menggunakan chipset Uni SoC Tiger T615 yang dikombinasikan dengan Mali berapa? Ya, Mali G57 MP1. Skor AnTuTu-nya lumayan nih guys, di 312 ribuan poin pada AnTuTu versi 10. Dengan dukungan RAM 4GB LPDDR4X dan storage 128GB UFS 2.2, performa tablet ini udah bisa banget kita handalkan untuk kebutuhan harian. Dia juga masih punya slot microSD buat kita upgrade storage-nya. Soal ergonomis, VistaTab 11 tergolong cukup ringan untuk kelas layar 10 inch. Bobotnya
Bobotnya di 425 gram dengan tebal hanya 7,9 mm. Terus kalau mau dipakai di luar rumah selama seharian juga masih tergolong oke dengan baterai 6000 mAh dan juga chargingnya yang sayangnya masih standar di 10 watt aja. Nah yang menarik, VistaTab 11 sudah mendukung SIM 4G sehingga dia bisa jadi pilihan tablet 4G yang juga kita bisa pilih selain si Advan Tab sebelumnya. Terakhir untuk kameranya, dia punya 8 megapiksel kamera belakang dan 5 megapiksel kamera depan. Yo guys, itu dia pilihan tablet harga 1 jutaan yang bisa kalian pertimbangkan di bulan Mei sampai Juni tahun 2026. List lengkap dari kelima tablet tadi bisa kalian temukan aja di keranjangnya YouTube Shopping di pojokan video atau enggak di deskripsi video. Di sana juga udah ada harga terupdate serta promo kalau ada ya, yang biasanya bisa ditemukan di keranjang YouTube Shopping. So pastikan kalian cek aja dan kalian klik untuk bisa menemukan harga terbaiknya. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video tablet berikutnya. 2 jutaan. Ya, 2 jutaan habis ini.